Baik, memasuki penjelasan pertama itu ada di RBS. Di bagian pertama itu ada pengertian RBS itu apa, komponen RBS itu apa, dan manfaatnya. Secara singkat saja, kenapa kita menggunakan RBS? Karena RBS itu dapat mempermudahkan kita agar memiliki pandangan yang lebih komprehensif tentang risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara kita mengantisipasinya sehingga proyek yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ke tahapan proyek. Yang pertama itu ada inisiasi, dan di aktivitas yang terjadi di tahapan ini meliputi studi kelayakan, penentuan skop, penyusunan tim. Kategori risiko yang akan terjadi yaitu adanya kurangnya informasi awal, skop creep, ketidaksesuaian kompetensi tim, keterbatasan sumber daya. Untuk antisipasi resiko yang akan terjadi dengan mengumpulkan data yang menyeluruh, definisi yang jelas, dan dokumentasi skop. Seleksi anggota tim yang sesuai, identifikasi dan alokasi sumber daya yang memadai. Adapun pemilik resiko atau penanggung jawabnya itu ada di manajer proyek dan HR manager. Oke, lanjut ke tahapan yang kedua itu ada perencanaan ya, dengan aktivitasnya yaitu ada penyusunan rencana proyek, penyusunan jadwal, penyusunan anggaran. Untuk resiko yang akan terjadi, kemungkinan itu akan terjadi ketidakakuratan estimasi waktu dan biaya, ketergantungan antar tugas, dan over budget. Untuk antisipasi resiko yang akan terjadi, kita dapat melakukan dengan penggunaan metode estimasi yang terbukti efektif, penjadwalan dengan analisis jalur kritis, monitoring dan kontrol biaya secara berkala. Yang bertanggung jawab di bidang ini yaitu ada manajer proyek, scheduler, financial manager. Lanjut ke tahapan proyek yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Nah, di sini meliputi aktivitas pelaksanaan konstruksi, pengadaan barang, dan pengujian dan komisioning. Untuk resiko yang akan terjadi yaitu ada kecelakaan kerja, keterlambatan pengiriman barang, kegagalan sistem saat uji coba. Untuk kita mengestimasikan antisipasi resiko yang akan terjadi yaitu dengan penerapan standar keselamatan dan pelatihan, perencanaan pengadaan yang matang dan backup supplier, uji coba berharap dan evaluasi menyeluruh. Untuk penanggung jawab di bagian ini ada safety officer, procurement manager, quality assurance manager. Oke, lanjut ke tahap yang keempat yaitu ada pengendalian. Di bagian ini aktivitas yang akan terjadi yaitu monitoring progress, manajemen perubahan, pelaporan proyek. Untuk resiko yang akan terjadi yaitu deviasi dari rencana, perubahan yang tidak terkontrol, dan kurangnya komunikasi. Untuk antisipasi di resiko ini, kita dapat melakukan dengan penyesuaian rencana berdasarkan evaluasi progres, proses manajemen perubahan yang ketat, dan pelaporan rutin dan transparansi informasi. Untuk yang bertanggung jawab di bagian ini ada manajer proyek, change manager, dan communication manager. Ke tahapan yang terakhir yaitu penutupan. Di sini aktivitas yang terjadi yaitu evaluasi proyek, dokumentasi, dan penyerahan proyek. Untuk risiko yang akan terjadi di bagian ini yaitu ketidakpuasan pemangku kepentingan, hilangnya dokumentasi penting, dan penolakan hasil proyek. Untuk antisipasi terjadinya risiko ini, kita dapat melakukan evaluasi menyeluruh dan dokumentasi pembelajaran, penyimpanan dan backup dokumentasi secara elektronik, melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahap. Untuk yang bertanggung jawab di bagian ini ada manajer proyek, dokumenter controller, dan manajer proyek juga yang ketiganya. Oke, untuk penjelasan mengenai RBS selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agnia Rahmi mengenai laporan yang terjadi dalam proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan pelaksanaan proyek yang menjelaskan bahwa laporan ini telah terlaksana secara resmi dan menjelaskan tentang atau yang berisikan tentang selaku pelaksana proyek yaitu Julian Utami yang menjabat menjadi manajer proyek,
sudah menandatangani laporan ini bahwa memang betul laporan ini sudah terlaksana. Selanjutnya di sini ada bukti laporan penyelesaian proyek yang ditandatangani oleh Agnia Rami Fitria sebagai pemilik proyek, dan ini pun sudah resmi ditandatangani oleh pemilik proyek. Adapun laporan berita acara tertulis resmi bisa dilihat dari video di sini. Terus yang terakhir berita acara serah terima proyek yang bertanda tangan oleh pelaksana proyek dan pengawas proyek. Kemudian kami membuat laporan penutupan proyek yang di sini tuh menjelaskan pertama ada penyerahan proyek. Di sini ada tabel penyerahan, tanggal terima dan kontingensi dan kondisi. Bisa dilihat di atas ya. Terus yang kedua ada dasar kinerja. Ini tuh dokumen yang berisikan bagaimana kinerja praktek. Terus kinerja proyek yang berisikan tentang tujuan untuk mencapai suatu tujuan lah proyek ini tuh. Ini tuh ada tabel objek bisnisnya, ada tujuan kerjanya dan hasilnya. Jadi di sini tertata rencana bagaimana kinerja kita nanti. Lalu ada nomor 3 yang berisikan tentang biaya anggaran dasar. Di sini tuh tercantum biaya selama pelaksanaan proyek sebagaimana yang telah disetujui dalam biaya dasar awal proyek kita dimulai. Di sini tuh ada keadaan aktualnya, selisihnya, rencananya, terus ada keterangannya, adapun sumber dananya dari dana umum, lain-lain total. Jadi kita bisa jelas lah terlihat bagaimana. Lanjut, di sini ada nomor 4 yang berisikan tentang jadwal dasar. Di sini kita bisa melihat bagaimana pengembangan, pengujian dan pelatihan pengguna. Lalu nomor 5 dan 6 itu tentang ruang lingkup dan operasi pemeliharaan ya. Di nomor 5 itu kita bisa lihat beberapa perubahan dari setiap kinerjanya, terus ada biayanya, perubahan-perubahan antar itulah. Di sini ada pun operasi pemeliharaan yang menggambarkan rencana untuk kedepannya, rencana dan beberapa biaya yang akan dikeluarkan. Serta di sini tuh dijelaskan di mana sumber dana yang kita bisa ambil, dari dana umum bisa, dana non umum, bantuan lain-lain. Di nomor 7 ada sumber daya proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi kepada siapa dan kapan sumber daya ditransfer. Di sini dilaporkan semua sumber daya. Jadi tertulis ada tanggal berapa, pergantiannya, ada sumber daya dari mana yang bisa digunakan dan lain-lain ya. Lalu nomor 8 itu di sini ada dokumentasi proyek. Di dokumentasi proyek ini mengidentifikasi semua material yang tersimpan pada library proyek atau repository lainnya. Terus di sini pun terlihat ada tabel laporan, media yang dipakai, lokasi penyimpanan dan pembagiannya. Lalu nomor 9 atau mungkin bisa disebut juga evaluasi ya, karena di sini ada tabel tentang mengidentifikasi juga umpan balik, terus pembelajaran yang dinyatakan dalam masalah, pengambilan tindakan koreksi, mengulas singkat tentang sifat masalah, sumber dan dampaknya. Dan ini adalah kalimat penutup bahwasanya laporan ini sudah selesai.